Ketum PSSI pastikan akan ada pelatih Eropa yang dampingi Shin Tae-yong saat TC di Turki. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan akan ada sejumlah juru taktik Eropa yang direkrut untuk bekerja sama saat TC di Turki. Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan di luar negeri dalam waktu dekat sebagai persiapan untuk Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal menggelar training camp di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 sebelum berkancah di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari, 10 Februari 2024. Timnas Indonesia jadi TC di Turki pada 20 Desember 2023, 6 Januari 2024, ujar Menir Timnas Indonesia, Sumarji. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, pada 15 Januari 2023. 4 hari berselang, skuad Garuda bakal saling sikut dengan sesama wakil Asia Tenggara, ASEAN, Vietnam, di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Dalam partai terakhir grup D, Timnas Indonesia bakal menantang Jepang di Al Thumama Stadium, Doha, pada 24 Januari 2023. Perlu diketahui, Timnas Indonesia sedang tidak dalam suasana positif setelah hasil buruk di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dibantai Irak 1-5 pada 16 November 2023 dan hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Timnas Filipina pada 5 hari berselang. Skuad Garuda kemungkinan dapat memanggil pemain lokal terbaiknya untuk pemusatan latihan di Turki sebab BRI Liga 1 2023-2024 diliburkan pada 19 Desember 2023, 3 Februari 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengungkapkan bahwa akan ada pelatih Eropa yang kemungkinan akan dilibatkan dalam TC di Turki. Akan tetapi Erick Thohir masih belum mau mengungkapkan siapa kira-kira yang akan menjadi pendamping Timnas Indonesia saat TC di Turki nanti. Kemungkinan akan ada pelatih dari Eropa yang akan dampingi Coach Shin saat TC di Turki nanti, kata Erick Thohir. Kita akan lobby dan usahakan, ini semua demi hasil yang positif di Piala Asia. Soal siapa yang akan dampingi para pemain tunggu saja nanti, ujarnya. Beberapa pelatih yang dirasa cocok akan kami lobby, jadi mohon bersabar dan tunggu waktunya, tuturnya menjelaskan. Blunder Shin Tae-yong di Timnas Indonesia terbongkar, disarankan ubah sistem biar lolos ke Piala Dunia. Pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin membeberkan blunder Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Coach Justin, kesalahan Shin Tae-yong dalam pertandingan itu adalah menggunakan formasi 3 back di Timnas Indonesia. Secara strategi sebenarnya bagus, karena secara teori back Garuda akan menjadi 5 apabila diserang. Namun, formasi 3 back yang diterapkan Shin Tae-yong itu memiliki kelemahan dalam hal koordinasi, yang rentan membuat Timnas Indonesia kebobolan karena blunder beberapa pemain. Oleh karena itu, Coach Justin menyarankan Shin Tae-yong untuk lebih berani menggunakan 2 back tengah yang koordinasinya lebih mudah. Peluang lolos kita ada asal Shin Tae-yong mau mengubah sistemnya. Jadi, untuk saya kita tidak bisa bermain 3 back. Shin Tae-yong harus punya nyali untuk bermain dengan 4 back, 2 center back, yang koordinasinya lebih gampang koordinasi daripada 3 back, lanjutnya. Terlihat gol Jordi Amat itu miskomunikasi antara Elkan Bagot dan Rizky Ridho, tuturnya menambahkan. Timnas Indonesia kini berada di posisi paling bawah klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 1 poin. Media Vietnam sebut TC Timnas Indonesia di Eropa sangat istimewa. Media Vietnam, TTO 247, sebut Timnas Indonesia gelar pemusatan latihan, TC, di Eropa jelang Piala Asia 2023 sebagai persiapan istimewa lawan Timnas Vietnam.
TTAU 247 memprediksi timnas Indonesia akan saling bersaing ketat dengan Vietnam untuk memperebutkan posisi tim peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia berangkat ke Eropa untuk melakukan persiapan yang istimewa sebelum bermain melawan Vietnam, bunyi judul artikel TTAU 247. Timnas Indonesia menyusun rencana khusus di Eropa menjelang Piala Asia, tambahnya. Pernyataan TTAU 247 di atas karena timnas Indonesia dinilai akan saling bersaing dengan Vietnam untuk memperebutkan posisi tim peringkat ketiga terbaik. Sebab, 4 tim peringkat ketiga terbaik dari 6 grup melaju ke babak sistem gugur bersama 6 juara grup dan 6 runner-up. Fahri Husaini dan Park Hang-seo disebut cocok gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Fahri Husaini dan Park Hang-seo disebut cocok gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola yang pernah menjadi bagian dari kepengurusan PSSI, Tommy Welly atau biasa dipanggil Bung Towel. PSSI sebelumnya memiliki komitmen untuk memperpanjang kontrak ST, sapaan akrab Shin Tae-yong, sampai Juni 2024. Namun, perpanjangan kontrak pelatih 53 tahun itu bergantung bagaimana kiprahnya bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belakangan, nasib sang pelatih asal Korea Selatan itu mulai terancam karena hasil buruk yang diraih timnas Indonesia di 2 laga awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dibantai Irak 1-5 dan ditahan 1-1 oleh Filipina sehingga kini menempati dasar klasemen sementara grup F. Melihat situasi tersebut, Bung Towel pernah merekomendasikan 3 opsi pelatih yang dinilai cocok gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ketiga pelatih tersebut, yakni Fahri Husaini, Park Hang-seo, dan Akira Nishino. Tutup Kalik 2 dengan mengenaskan, pelatih Jeonnam Dragons kritik keras Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam menutup Kalik 2 2023 dengan Jeonnam Dragons saat kalah 1-4 dari Bucheon FC, Minggu, 26 November 2023. Kami mencetak gol, tetapi tidak seharusnya membuat kesalahan, ada banyak situasi sulit sepanjang tahun. Tapi para pemain tampil baik, kami bisa berkompetisi hingga akhir musim, jadi saya bersyukur, kata pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwon. Sebagai pelatih ada banyak situasi, tetapi ada beberapa hal yang mengecewakan. Sebagai pemain yang mewakili Indonesia, sebaiknya dia punya skill yang lebih. Ada banyak situasi untuknya musim ini, termasuk kartu merah yang ia dapat, kata Lee Jang-kwon. Tetapi saya pikir ini juga bagian dari proses, meski dia perlu berkembang lebih jauh, dia, Asnawi, jelas adalah pemain yang punya skill bagus, ujar Lee Jang-kwon.